Ini berdua nih pro player. ya pro. Oke, kembali lagi di channel gua Cerita RJ. Gua lagi kedatangan teman-teman banyak nih ya, teman-teman dari kalangan kelas apa itu ya? Kelas berat. Berat yang berat lu doang. Ya jadi ini kebetulan gue lagi kedatangan tamu dari ada yang dari Jakarta sama dari sama Bandung sendiri sih ya. Jadi ini kebetulan kita lagi sedang ada meeting di pekerjaan gue saat ini. Seperti biasa ada Angga, ya enggak ya? Aduh, ini videonya kemarin waktu yang COVID COVID, pasien COVID berkurang karena gue, wah itu lumayan viral tuh. Ya, ada yang ini juga lagi. Udah mulai ada netizen. Iya, ada netizen. Ada Riyadi, kameramen sekaligus editor, ya kan? Editor intro. Nah, ini yang dua orang ini siapa ya? Andrew Ziko. Iya. Bapak Ziko. Nah, ini ada Andrew dari Jakarta, ada Fahmi. Mi, lu jangan diganteng-gantengin gitu dong mukanya. Ya, ada Fahmi. Ini kita semua kumpul hari ini, kita sudah melalui tes juga, kita sudah tes antigen juga, dan gue juga kemarin sudah mengikuti vaksin untuk dosis pertama. Kita semua juga sudah vaksin juga, ada yang sudah sudah 2 kali dosis, dan ada yang hari ini lu mau ketiga dia? Mau ketiga, oke. Hari ini kita mau bahas apa nih enaknya ya? Ini di segmennya cabut, bincang, gabut. Gimana tuh? Saya nih, Mas. Hah? Lu kalau mau ngerokok aja, nggak apa-apa kok. Itu cuma jebakan doang sih. Udah juga karena nggak mungkin gerak di atas ini. Aduh. Ini berarti kita udah berapa bulan nggak ketemu ya? 1 bulan lebih. Lebih dong. Terakhir ketemu di mana? Di Bandung. Selangor. Enggak dong. Kita ke Jakarta, Gang. Oh iya. Iya, Iya, gua ke Jakarta. yang ke rumah saya. Ya, rumah. Iya benar. Yang ke istananya Andrew ya. Istana Andrew Andrew ini Sultan Grogol dia. Yang punya grogol. Yang punya Grogol. Ada Banjir, ya. ada apa? Ada kelurahannya ya kan? Oh, Ada lah, Pak. Tengah kota ini. Sini gak ada kelurahan. Juragan Cupang segrogol ya. Iya. Coba Mas, koreksi aja, jangan jauh-jauh. Maaf. Ya. Gimana Dok, kerjaan lancar Dok? Alhamdulillah lancar, Pak, sejauh ini. Kalau jadi gini, koncoku temen gua Baris Layana. Kalau Riyadi, Angga, kita hampir seminggu bisa beberapa kali pertemuan. Kita bisa ketemu, sering banget ketemu. Tapi kalau Andrew sama Fahmi ini jarang ketemu nih, kecuali paling gua video call, ya, atau kita pas lagi Zoom meet, atau kita pas lagi di WA gitu kan. Oh, main PUBG. Main PUBG. Nah, seringnya, ini mereka nih berdua nih. Pro player. Ya pro. Iya. Nah, jadi mereka berdua nih teman-teman kita main PUBG gitu kan. Kerjaan saat ini PPKM kan sudah lanjut lagi, ya kan? Lanjut lagi sampai 14 ya? Enggak dong. 9 Agustus sudah itu. Nah, makanya tadi yang kemarin kita bilang ya. Kan tapi sebenarnya kita udah tahu ya, Gang, ada beberapa kota yang dinyatakan level 4, level 3, level 2 gitu. Jadi ya tergantung teman-teman semuanya itu berada di kota yang di level berapa gitu kan. Kalau kita kebetulan ada di kota yang pedas nih levelnya nih. Level 4 gitu kan. Tapi itu nggak menutup atau tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap fight, tetap kita bekerja ya kan, karena kita juga sebetulnya bidang kita bekerja juga di sektor esensial. Ya walaupun kita tidak diperbolehkan 100% untuk beraktivitas di dalam kantor, tapi yang namanya sales ya gimana lagi, bener nggak? Betul. Iya. Katanya Andrew mau resign ya? Nggak gitu sih. Bingung dia. Masa baru ngomong disekak. Gimana itu? Enggak nih. Nggak, itu kalau lagu tuh langsung ref itu kan. Berarti dia pencipta lagunya keren berarti kan ya? Bagus. Langsung. Filmnya di awal ya. Di awal. Nggak ada intro. Jadi nggak Kami kok diem aja ketawa. serem kamu. Si Fahmi mukanya jenang merah dong ya.
Itu mau pesen lampu. Nah ini kan kalau segmen kita yang keberapa ya? Dulu kan kita sempat di Bincang Gabut yang pertama kali ya. Kita udah ngebahas masalah yang namanya kopi, apa segala macam, latar belakang dari Angga sama Riyadi, ya kan. Nah ini di sini sebenarnya gue sih pengen sharing aja sama teman-teman semua ya, sharing supaya koncoku, temen gue dan Brea Sadayana tuh tahu gitu kan sales itu seperti apa. Terus biasanya kalau gue sih di sini akan lebih membahas masalah untuk yang di segmen pemula nih ya teman-teman ya. Jadi gue pengen, jadi kalau yang dibahas kita ini adalah apa yang pernah kita alamin, apa yang gue alamin, apa yang lo berempat alamin juga, apa yang lo lakukan ketika di posisi tersebut gitu kan. Jadi ini bisa jadi mungkin bisa bermanfaat buat koncoku semuanya ya. Karena kalau gue ngomongin masalah untuk di level-level selanjutnya ya, gue sih pengennya gini, gue pengennya kenapa gue pengen di segmen sales pemula gitu kan, karena kita kan nggak tahu ya, atau bahkan seperti kita bahas sebelumnya, dunia sales ini kan besar banget ya kan, besar banget yang nggak taunya tiba-tiba, oh gue kerja gue sales nih, ternyata lo ngelamar di mana atau gimana, atau tiba-tiba dipanggil satu perusahaan, oh ternyata gue sales gitu kan, atau teman-teman yang baru lulus SMA dan kuliah ngelamar pekerjaan ternyata, oh gue sales gitu kan. Nah mungkin banyak apa kita bisa sharing solusi-solusi gimana awal mula kita bisa berkarir di dunia sales tersebut, ya nggak? Walaupun nggak langsung nggak semuanya duka juga ya, pasti senangnya juga ada. Kenapa? Karena sales itu balik lagi yang seperti ada di segmen gue sebelumnya, sales itu sosial. Ya jadi sales itu adalah gimana kita bisa bersosial dengan lingkungan kita sendiri. Gimana Mas Andrew? Ajib ya? Ajib banget. Gue tuh bingung, lu tuh pertama kali tuh kerja ngapain sih Andrew ya? Saya di mana, digital marketing. Iya, pokoknya di marketing, jangan yang waktu lu jadi preman lah. Beda. Itu saya jadi apa ya? Kameranya di situ dong, kameranya di situ. Saya jadi brand presenter waktu itu. Salah satu aplikasi ternama lah di Indonesia. Brand presenter ya? Iya, si Ungu. Maksudnya? Enggak. Oh lu tuh, iya, tahu tuh. Oh itu ya? Salah. Ya enggak, lu berarti kan, nah Andrew berarti pertama kali lo sales itu di aplikasi ya? Betul. Sales aplikasi di Malang. Itu namanya istilahnya adalah brand presenter. Betul. Atau BP ya kan? Padahal sebenarnya basicnya adalah sales juga ya kan? Sales juga. Sebelum di sana lu di mana sih? Saya tim leader rokok, Pak. Sales juga? Iya. Enggak, tim leader rokok. Iya, maksudnya itu kan berarti bidangnya sales Betul, juga. betul, bidangnya sales juga. Keren ya, lu berarti kerja langsung jadi tim leader ya? Enggak juga sih. Awal mula dong kalau gitu. Iya, awal mulanya gimana sih lu bisa kerokok tuh gimana gitu? Nih bukan apa ya, karena gini ya, koncoku temen gue Brea Sadayana, Andrew ini salah satu tim yang di pekerjaan gue saat ini yang gue kenal. Mungkin kalau kenalnya sih mungkin ketika di kantor di pekerjaan Andrew yang lama, tapi akhirnya bisa ketemu sama gue langsung di 2019 ya, dulu kita ketemu. Betul, ya 2019 yang gue lihat, oh ini namanya Andrew itu kan. Dulu dia juga punya YouTube channel nih ya, nanti gue tulis di bawah nih di description YouTube channelnya dia apa ya kan, walaupun nggak rame sih sebenarnya. Ya jadi si Andrew ini sebenarnya dia pernah jadi seorang apa ya, mungkin di bidang marketing juga tapi produknya berbeda. Nah dan Andrew ini salah satu ini kalau gue cerita sejarah nggak apa ya Angga ya. Jadi ini semuanya ini cikal bakalnya semuanya ini sebelum ada Angga itu dari Andrew dulu nih. Andrew akhirnya ketemu Angga, jadi kita seperti beranak pinak lah ya. Betul. Gitu ya kan, makanya si Andrew tuh menyatakan dirinya ada the legend. Ya, legend itu kan bisa buat orang yang udah mati. Udah nggak ada ya kan? Iya. Bener Kan nggak? Kalau nggak ada mati. saksinya, Oh iya, sebelum mati. sebelumnya mitos. Iya. Kalau saya legend paling mitos dong. Nah jadi biar siapa tahu nih teman-teman timnya Andrew juga gitu kan, yang ada dimanapun ya gitu kan, karena timnya cukup lumayan besar juga. Nah bisa tahu nih, oh namanya Bang Andrew tuh gimana sih dulunya gitu kan? Ya bener Andrew. Betul. Gimana dulunya? Dulunya. Itu kamera di situ men. Waktu saya di mana nih? Waktu saya di Ya Malang. di mana aja boleh ya. Kalau waktu saya di Malang itu awal-awal kan emang diajak temen juga sih Pak, maksudnya saya diajak ke Malang. Gue tahu temen lu siapa, gue tahu. Sensor. Iya. Pas iya. Pas di Malang itu kan nyari suasana baru juga, yang sebenarnya pilihannya sih kayak
Surabaya apa Malang ya? Cuma kalau saya mikir Surabaya nggak beda jauh nih dari kayak contohnya kayak macetnya sama nih kayak Jakarta, terus kayak panasnya juga kan, bahkan lebih panas di Surabaya. Jadi saya pengen coba hal yang baru itu ya di Malang gitu. Terus yang dimana emang di situ sih nggak ada, maksudnya orang yang saya kenal juga nggak banyak di sana, benar-benar pure mulai dari nol juga di sana. Lu tapi kan waktu lu di Malang itu status lu udah pernah bekerja tapi sebelumnya kan ya? Sudah. Ya di Jakarta tapi. Betul. Tapi jauh juga sih lu ternyata langsung lari ke Malang gitu dulu. Ada kebutuhan juga sih, maksudnya di salah satu kota di Jawa Timur itu sih ada keperluan keluarga juga. Bukan kabur dari Jakarta. Bukan kabur dari Jakarta ya? Terus harus menjauh dari kota Jakarta. Enggak, kalau saya kabur pun saya pasti namanya ini apa ya? Diamond ya, ditaruh di mana itu tetap diamond, bakalan ketahuan juga dari mana juga gitu. Diamond tuh apa sih Diamond? Ya terlalu Rihanna. Oh. Soalnya waktu lagi booming lagi Rihanna. Bukan yang umbrella ya. Iya. Diamond. Enggak belum lagunya Diamond sih. Emang ada lagunya Diamond? Ada subscribe. Sebelum Diamond. Terus lu pas lagi di Malang lu masuklah, diajak sama temen lu itu ya? Betul. Nah, gue tahu temen lu, gue kenal, gue tahu. Iya. Lu masuk lah jadi si brand presenter itu ya? Betul. Ya jadi gue tuh tahu Andrew waktu itu kalau nggak salah ya, waktu di kantor yang lama gue sebelum di sini juga, gue udah tahu Andrew sebenarnya. Ya jadi gue sebenarnya udah tahu nih, cuman dari grup. Oh, okay. Karena kan gue kan grup kan banyak tuh, banyak gue lihat. Wih ini ada tim baru nih, siapa itu? Gue lihat nih orang ini, terus barulah dia kalau nggak salah gue mulai tahu ketika dia bikin YouTube channel ya dulu ya, iya bikin YouTube channel tuh. Nah itu gue masih di kantor yang lama. Itu teman gue belum sempet visit ke Malang saat itu ya kan. Gue lihatnya orangnya ini udah gitu, tapi saat itu statusnya, waduh jauh banget lah kalau mau ketemu gue gitu kan. Backup. Nah, jadi pas baru ketemu itu pas lagi gue di Surabaya. Jadi gue di Surabaya, gue di kantor yang sekarang. Oh ini orangnya gitu kan. Oh ini yang waktu itu nggak pernah komen bro ya? Iya, dan di situ pun saya juga ngomong, oh ini ya kata diinjek sepatunya mana. Karena kan maksudnya berita Pak Rama ini horor itu nyampe di mana-mana gitu beritanya. Ini horor banget emang berarti ya? Iya. Yang katanya ganti lagu di mobil diomelin. Gatel ngerokok terus nih kita nih. Nah, jadi Andrew akhirnya ketemu sama gue di Surabaya. Akhirnya lo mulai lah ya interview ya kan, proses bekerja di tempat gue sekarang gitu kan. Ya jadi salah satu leader ketika Andrew nih ketika di kantor gue yang sekarang ini tidak melalui proses dia menjadi seorang sales lagi, tapi Andrew gue trial, gue coba buat mendidik untuk jadi seorang leader ya kan. Berangkatlah dia, akhirnya baliklah ke Malang Andrew ya. Nah disitulah tuh mulai tuh yang namanya Andrew tuh mulai di tempat, bener nggak Andrew? Betul banget. Ya kan, pokoknya angkanya paling Gede. kapan tuh dia hancur dulu? Oh, hancur dulu. Orang dia datang, lu kan datang ke bagian remote dia cuma nganterin sales doang. Iya kan semua butuh proses Pak. Kadang saya juga suka ngalah, maksudnya siapa sih yang mau jadi saingan saya gitu. Jadi saya maju. Nah ini sebenarnya ini gue pengen bahas nih nantinya, pengen gue bahas nantinya orang tuh harus sombong kenapa gitu kan. Betul. Nah ini salah satu sombong nih kan, sombong, jumawa gitu kan ya. Tapi tidak sombong. Orang lu bilang sombong, angkuh. Tidak sombong tapi tidak sombong. Sombong, iya. Tapi kan lu pada seneng kan sama gua kan. Nah makanya apa jadi mungkin si Ada Andrew, level. kalau emang kita seneng kita pindahkan posisi aja, kita pindahkan tempat kerja aja kotanya ya. Bagus itu ini. Tempatan Oh, ya. saya Jatim saya pernah. Banten saya udah kan, Tangerang. Jakarta nih lagi sebentar lagi, terus Bandung belum. cukup Bandung, sih. Jawa Barat Bandung ya. Bandung bahkan saya yang ngebuka kan. Tunggu sebentar. Iya. Kan emang begitu. Tapi belum dapat atmosfernya tuh. Betul. Cukup sih Pami mungkin melanjutkan kisah saya Pak. Ya Pami kan juga maksudnya baru gitu, mungkin dia butuh kayak keluar dari zona nyamannya gitu loh Pak. Ya kami masih nyaman sekarang. Banget orang tuh. Gue bingung ya, gue orang kerja nggak pernah nyaman ya.
Gimana sih? Yang nyaman itu siapa? Lu maju sini sini, jangan jalan malu Mi, ada kenal lo ini kok. Oh, nggak kenal. Paling nanti ini ngomong nanti pasti kalau pas kita lagi gua upload nih ya, Pak, udah diupload belum kan? Udah, nanti dia langsung di-share nih ke ceweknya nih kan. Pasti. Pasti kan. Abang habis syuting gitu. Iya. Gelai. Kalau gue bilang sih di sini suka dukanya ada gitu kan di dunia share gitu kan. Tapi kalau gue selalu meniatkan diri gue kalau ketika di men-set salah satu sebuah tim gitu kan ya. Terus gue niatnya satu, gue niatnya membantu dan niatnya untuk silaturahmi. Kenapa? Karena nggak selamanya posisi itu akan seperti ini terus gitu kan, nggak selamanya gitu. Ya kayak Fahmi kan, gue juga nggak kenal Fahmi sebelumnya, kita juga nggak kenal Fahmi ya kan. Yang gue tahu Fahmi kan lu kan, Capek. DPO dong mukanya. emang cepet bener nih. Di ini P12. Iya. Jakarta Senen. Lu ngomong tuh bukan copet dong. Copet sih enggak sih, Pak. Cuman Kalau ada yang nganggur, klepto dong berarti. Ya jadi akhirnya adalah Fahmi gitu kan, Fahmi yang pakai baju selalu itu aja kan, ciri khasnya dia kan. Kemeja hitam, Celana hitam, udah. Ada Converse. Itu Converse ya kan. sama lambang keringet di belakang. Kalau ditanya baju saya punya banyak Pak yang maunya kayak gini ya kan. Nah itu pokoknya cerita pembukaan kita lah ya gitu kan. Mi, lu berarti sebelumnya sama sekali belum pernah ada background pernah kerja nih ya? belum ada. Belum ada sama sekali. Jadi Fahmi ini salah satu tim yang ada saat ini. Fahmi belum ada background sama sekali sales atau bekerja dimanapun ya Mi ya. Jadi Fahmi ini kalau kita ngomong jangan bilang copet lah. Entrepreneur. Fahmi ini entrepreneur sebenarnya ya kan. Atlet juga bisa sih sebenarnya. Atlet estafet. Iya. Estafet kan harus Harus cepet. popar. Kalau nggak, Iya. Iya sih ngambil gini sek ya kan. Iya. bersih nih. Nama baik kami hilang. Lu nggak dapat emas tapi ya? Perunggu, Pak. Kalau dapat emas sudah dapat ini loh, udah bisa jadi PNS ya sekarang dia ntar. Ya jadi ada Fahmi yang ini bukan kita ngebully lo Mi ya. Ini ya teman-teman ini kita bukan bullying di sini, bukan, tapi emang kita seneng aja ngecengin Fahmi gitu loh. Benar nggak Mi? Itu karena kalau nggak ada Fahmi nggak rame gitu kan. Jadi makanya mungkin gua akan pikirin nanti Fahmi kita pindahkan kota. Itu Biar meramaikan lah Mi. Betul. oke dong Mi, kalau ditolong aja berarti oke. It's okay. It's okay wae. Nyanyi dong. Kalau kayak lo kemarin apa lo kan belum ceritain suka dukanya lo kerja di sekarang ini di dunia khususnya bidang sales ya. Suka dukanya gimana di? Kalau sukanya sih ya lebih banyak duka sih sebenarnya. Karena kan pasti nguras badan juga, nguras badan. Terus Tapi kelihatan makin gemuk aja ya. Sama kayak gua di. tenaga sih, Tenaga dan pikiran. tenaga dan pikiran. Iya. Terus kalau senangnya kan bisa kumpul bareng-bareng ya. Iya. Apalagi punya tim juga, kumpul bareng-bareng sama tim tiap hari juga. Ya jadi refreshing lah. Jadi refreshing. Terus kalau dukanya pertama benar. Terus awal-awal kerja sih pertama. Awal kerja tuh pasti kayak ya apa ya, struggle lah. Punya tim nggak ada, harus nyari tim sendiri. Apalagi lu dari sales dulu ya pertama kali ya? Dari sales dulu, terus pas ke tim leader tuh baru susah-susahnya nyari orang. Apalagi kalau nggak ada orang ya udah turun sendiri. Turun sendiri, lama-lama kan ngebentuk juga tim. Dari situ baru mulai apa ya, build connection lah sama teman-teman tim juga. Terus ya apa ya, dukanya ya banyak yang iri sih sebenarnya. Apalagi kayak ya semua juga menyadari lah, pasti ngerasain kalau misalnya ketika lu udah jadi top paling atas misalnya, atau udah berdiri nih sendiri, ya ada aja tuh halangan-halangan di situ aja sih, kurangnya di situ. Ya lah, jadi namanya di pekerjaan lah ya, pasti ada aja antara yang orang suka atau nggak suka gitu. Makanya kan gue pernah selalu nasihatin lu semua bahwa gue sih nggak peduli semua orang suka sama gue gitu kan. Yang penting lakuin aja yang terbaik kan, selalu gue bilang kayak gitu kan. Kenapa? Karena
ya kita nggak tahu nih. Ya, tak kayak gimana, tahu kita kayak gini, Fahmi ketawa-tawa bisa jadi dia nggak suka sama kita loh. Benar. Bisa sih. Ya kan makanya siap-siap, Fahmi malam tidur di luar. Kayak Mi ambil positif aja. Tuh. Lo Mi suka dukanya gimana Mi di sini Mi? Kalau suka dukanya sih sama kayak Riyadi aja sih. Jangan nangis tuh, aduh. Lu nih ya gue jadi malu gua sama temen gua gitu kan. Malu. Lu nanya kalau dijawab ditanya jawabnya jangan kayak nyontek dong, ya kan agak lebih gimana sih gitu loh. Kalau sukanya sih ya lebih banyak interaksi sama orang-orang baru gitu. Terus Anda yang dimana kan awalnya kan nggak pernah ada di bidang ini gitu. Jadi bisa interaksi sama orang-orang baru, ketemu karakter orang berbeda-beda kayak gimana, jadi bisa tahu. Ya, kalau susahnya balik lagi tuh awal-awalnya aja sih susah banget nih. berarti sekarang udah gak susah dong? Sekarang susah lagi Pak. Lu kalau lu bilang udah gak susah harusnya perform dong angkanya. Iya kan? Tapi kan dapet jodoh ya. Gue itu kayak sukanya dulu. Sukanya Sukanya itu doang ya. Nah, jadi gini mungkin gini guys. Jadi mungkin kalau yang lain lu kan pasti dapat biasanya kan ada reward ya kan. Nah, reward itu kan ada beberapa insentif atau apa kan. Iya. Nah, Fahmi ini dia nggak perform tapi dapat reward. Betul, dari yang kuasa. Dari yang kuasa ya. Nah, itu mungkin dapat jodoh lah ya kan. Amin. Gue sih doain lah. Walaupun gue tahu gitu kan mungkin ya pacarnya mungkin belum sadar lah gitu. Iya, betul, ada terpaksa, terancam. Terancam kayaknya lebih tepatnya. Iya gitu sih. Temen pun jodoh. Terus lu tuh dukanya gimana di sini nih? Yang menurut yang lu paling pernah ngalamin ngerasain bahwa anjing ini susah banget ya gitu. Dukanya waktu itu 2 bulan pertama jalan. Kenapa Itu tuh? kan pertama jalan buka di Jakarta. Yang dimana waktu itu masih PSBB. PSBB itu ketat banget. Kayak legging lah ya. Ya. Bukan begi. Ya, itu susah banget di situ yang dimana nyari tempat untuk mobile memo, terus SDM-nya juga lumayan sulit di sana. Turnover tinggi lah ya di Turnover sales ya. tinggi banget. Lah gitu lu sales apa tial ya dulu ya? Iya. Udah tial ya? Japres. Sekarang udah naik satu level lagi ya kan? Iya, ngeri. Udah nggak perlu gue bisa ya? Hebat deh kalau dia kan orang itu mundur selangkah, maju 2 langkah. Paham ini maju 2 langkah. Buat mundur, buat Sion tau. Sion. Kan dia nih. Terus Mi. Ya, susahnya sih pas bulan pertama itu aja sih. Tadi lu bilang bulan kedua. 2 bulan pertama itu aja sih susahnya sih. Iya. Cuma sekarang itu udah jadi mungkin sekarang lu susah tapi lu udah ngerti lah ya harusnya kayak gimana udah gitu. paham flow-nya kayak gimana, harus ngapainnya udah paham. Kalau paham nanti harus perform dong ya kan. Pasti Pak. Oke. Kelas. Masih inget ya reward nanti apa ya bulan Agustus ya? Masih Pak. Oke. Ya disebutin sini ya nanti. Takut nanti dibilang wah ini kok ajangnya begini segala macam. Padahal itu kan biasa ya kalau kita di sini ada reward ada punishment. Tapi gue sih berharapnya Fahmi dapat punishment sih sebenarnya. Ya, walaupun itu kemungkinannya 99%. Iya udah pasti kan. Jadi kalau kayak apa kayak misalnya orang mau tanding bola tuh ada apa istilahnya sebelumnya? Highlightnya kan ya? Udah ada itu tuh. Kan udah langsung ada nih ya kan sekian. Oh langsung itu 4-0 lah ini sekian gitu kan udah. Kalau lu nggak suka duka lu ketika lu ada di sales atau lu ketika lu join di tempat kita bekerja saat ini gimana kan? Kalau suka ya mungkin karena sebelumnya juga sempat Sebelumnya provider kan? iya di provider. Jadi sukanya kayak lebih gampang ya kayak oh ternyata jualannya gampang gitu. Itu suka. Terus kalau di bidang sales sendiri ya ketemu orang, terus bisa punya lebih banyak koneksi, terus punya lebih banyak ilmu baru lagi juga. Jadi setiap ketemu teman-teman di lapangan gitu kan, ketemu malam juga, ketemu yang lainnya itu pasti kayak oh kita ngobrolin apa, nanti ada apa ya hal-hal yang bisa nambah pengetahuan baru sih. Lebih ke situ. Kalau duka apa ya? Waktu pas COVID pertama kali lah ya. Waktu COVID pertama kali itu sebenarnya kayak lagi apa ya, lagi smart banget tuh, udah ngejar udah dapet nih polanya seperti apa, udah ketahuan kayak oh ini akan seperti apa
400 udah tau lah ya, 400 itu. Terus tiba-tiba stop selling. itu dukanya emang mungkin semua orang ngalamin karena pandemi ini ya, dukanya di situ. Terus ya jadi apa ya, ya sebenarnya jadiin pelajaran juga kan jadinya, karena pengalaman yang udah dapet juga, jadi pas pandemi juga akhirnya kan kayak kemarin ini diceritain, jadi kayak nyoba hal baru lagi ya gitu sih. Itu sih kalau suka duka sih ya bayangkan sukanya sih sebenarnya. Iya. Kalau gue sih bener, kalau di gue sendiri ya, gue sendiri ngalamin gini. Karena gue ngerasain sales pertama kali itu 2004 masuk ke 2005. Setelah gue lulus beres SMA. Kalau dukanya yang gue rasa sih ya duka di pertama ya. Duka pertama itu dapat pengenalan gue di bidang tersebut, gue harus adaptasi gimana ya kan. Karena ya kita juga kan belum punya ya, mau gimana pun kita kuliah di mana segala macam, atau lu SMA lu di mana, ketika lu di dunia pekerjaan apapun pertama kali pasti wah kikuk nih. Iya pasti adaptasi kan? gitu. Adaptasinya lo malunya iya atau seperti apa kan. Nah di situ tuh apa yang gua rasa apa duka banget situ tuh. Yang gua ngalamin apa harus naik turun bis tuh kan. Ya. Naik turun bis udah gitu apa gua ketika habis, kalau kita kan biasa briefing ini pasti harus ada briefing ya. Briefing pagi gua bingung harus kemana gitu kan. Waktu itu gue ngalamin banget, apalagi kan gue pertama kali sales itu gue di Jakarta lagi. Waduh, itu yang namanya panas lah, yang namanya uang nggak punya gitu kan. Terus yang kalau misalnya gue tuh kalau dulu gini, gue tuh selalu punya ada trik ya ketika gue udah mulai berjalan ya. Triknya satu, kalau misalnya gue jalan keluar nih, gue selalu pasti ada baju gue kayak mode kayak gaya kami gitu kan. Ini baju ini saya punya sekian potong pak gitu kan, warna hitam semua gitu kan. Nah jadi gue pasti baju gue tuh dulu tuh ada baju yang di hari itu apa namanya gue bawa warna yang sama. Jadi misalnya gue bisa dari mana pagi, gue mau kemana, nah gue selalu pasti setiap gue nyampe tempat gue tujuan gue mau ketemu siapa, gue pasti ke toilet dulu tuh. Toilet ya kan, gue buka dulu baju gue ya kan, terus sampai dingin dulu ya kan, terus gue cuci muka, gue ganti bajunya, lalu gue temuin lah tuh si calon customer gue saat itu kan. Ya kayak gitulah gue bilang tuh susah-susahnya terus dimana lo udah capek-capek karena ini kebetulan banget pertama kali gue bekerja nggak jauh beda kayak begini. Jadi gue bilang nih ini kita gue di direct sales dan benar-benar yang apa ya, bukan hard complaint ya, dalam artian kalau kita di level kita main game kan ada easy ada apa, nah kita paling beratnya banget. Kenapa? Karena kita nggak dapat duit kalau kita nggak ada penjualan kan, kita kasarnya kan. Nah, itu kan benar-benar yang zero banget nih income kita nih kan. Waduh itu tuh udah gimana sebulan tiba-tiba pas terima gaji, aduh cuma segini gitu kan. Ya benar-benar yang gue ngerasain banget, gue pernah ngerasain banget gue tuh yang gue harus siasatin hidup gue gimana, gue tinggal jauh gitu kan dari Jakarta buat gue bisa tinggal gue lebih enak gitu kan. Terus itu ketika gue bisa tinggal di dalam kota Jakartanya gitu kan, gue masih harus tinggal di gang-gangan gitu kan, gue harus tinggal di kos-kosan yang kiri kanannya seng saat itu kan, atau triplek gitu tuh. Gue ngalamin banget gitu kan. Tapi seiring dengan waktu gue belajar dan gue dilihat oleh leader gue yang oke banget gitu kan. Nah itu udah mulai yang namanya apa namanya ya, gue bilang bukan mencintai, tapi gue udah mulai ngerti nih kerjanya seperti ini. Gue udah mulai yang seperti kiat-kiat gue yang selalu di video-video gue sebelumnya kan ada, gue udah punya keyword gue kalau ketemu orang seperti apa, bahkan gue udah mulai bisa manage ya, yang harusnya mungkin kan lu juga pasti ngerasain dalam artian gini, kalau lu mau ketemu gue mau angka sekian, lu harus dapetin sekian. Ketika lu belajar berarti lu harus sekian dulu nih gitu kan ya. Mungkin lu ketemu sekarang tim lu yang baru, lu ajarin lu harus ketemu user sekian ya biar lu bisa dapat sekian kan. Tapi mungkin seiring dengan waktu dia sudah mulai skillnya udah mulai terasa, mungkin kan nggak harus kayak gitu kan. Mungkin ya sama, gue juga kayak gitu juga ketika gue udah mulai bisa manage target gue dan gue udah mulai ngerasa gue sudah berkembang gitu kan. Jadi udah mulai enak tuh kan. Oh begini, jadi gue mungkin gue cuma butuh sekian user atau sekian volume sebulan, gue aja sekian user aja gue temuin gitu kan. Jadi udah mulai terarah dan gue udah mulai bisa manage waktu gue juga gitu kan.